Terus positioning. Nah, di sini berarti brand positioningnya Coca-Cola. Apa yang menjadi kekuatan sehingga dia Coca-Cola itu melekat gitu ya, melekat di pikiran dan di hatinya masyarakat gitu ya, konsumen gitu. Ini ada positioningnya dibuat dengan tiga poin lah gitu ya. High touch itu berarti positioningnya yang disampaikan, apa yang dibangun oleh Coca-Cola itu menitik beratkan kepada citra atau reputasi, dan itu sangat terlihat di mana Coca-Cola itu punya bahasa yang sangat umum gitu ya, yang bisa semua negara mengenalnya, dan simbol-simbol yang berhubungan dengan kemakmuran. Nah, simbol-simbol yang dibuat oleh Coca-Cola itu ternyata punya arti kemakmuran, materi, dan romance gitu ya. Jadi itu sentuhannya sangat tinggi sekali, high touch gitu ya. Terus juga dia bikin positioning dengan tagline hidup ala Coca-Cola, The Coke Side of Life. Lalu juga dia buat tema komunikasinya itu berlaku di lebih dari 200 negara di mana Coca-Cola itu ada. Jadi di sini Coca-Cola itu di dalam memperkuat brandnya gitu ya, dia membuat ajakan. Jadi ajakan Coca-Cola kepada konsumennya itu untuk selalu berpikir positif. Yang tadi ya, dari high touch-nya itu tuh berarti dia tuh mengajak untuk konsumennya itu selalu punya pikiran yang positif, kemudian punya optimis yang tinggi. Nah, kalau di Indonesia itu ada 3 kata kunci yang dikedepankan oleh Coca-Cola, yaitu positif, happy, gembira, dan semangat. Jadi dengan mengedepankan 3 nilai itu, maka Coca-Cola Indonesia itu berharap ya, Coca-Cola itu bukan lagi sebagai minuman ringan bermerek saja ya, yang ringan bermerek, tetapi sudah menjadi merek yang punya value tadi gitu, yang sudah punya nilai lebih di kalangan konsumennya di luar produknya. Jadi bukan cuma semata-mata karena produk minumannya itu, tetapi justru dia yang dibeli oleh customer itu adalah values-nya. Nih saking kuat positioningnya. Ya tadi ya. Jadi dengan minum Coca-Cola itu orang jadi positif, jadi happy, jadi semangat gitu loh. Nah, itu yang dibangun ya positioningnya. Kemudian itu dari produknya ya, dari apa namanya, dari sisi membangun citranya. Mereknya sendiri Coca-Cola dia punya merek yang tertanam sangat kuat ya di kepala konsumennya ya di seluruh dunia, mulai dari namanya ya sampai yang memberikan apa sampai dengan logonya ya, logonya yang itu memunculkan persepsi yang sangat kuat tuh mengenai merek tersebut. Nah, merek ini karena udah sangat kuat yang seperti tadi saya sampaikan ya, jangan sampai tidak terdaftar gitu. Nanti kalau ada yang tiba-tiba nyelonong ngaku apa bikin merek itu padahal itu bukan dari Coca-Cola yang asli gitu ya, itu kalau Coca-Cola aslinya ini tidak buru-buru tadi mendaftar, ini bisa kalah gitu, bisa tidak dipakai lagi gitu ya. Coca-Cola sudah terdaftar mereknya ya sebagai merek dagang itu tahun 87, dan sejak itu ya mengalami perkembangan yang sangat pesat. Lalu juga Coca-Cola Company itu dia punya lebih dari 400 merek minuman di bawah bendera Coca-Cola. Nah, jadi satu merek besar, kemudian si Coca-Cola ini dia punya merek-merek di bawahnya lagi gitu ya, minuman-minuman lain gitu. Yang tadi ada sparkling beverage ya, minuman dengan gelembung soda, ada apa minuman tidak bergelembung soda gitu. Dia bagi lagi. Jadi dia punya banyak jenis gitu, punya banyak variasi gitu ya. Nah, ini menjadikan Coca-Cola itu satu-satunya merek yang secara terus-menerus sebagai merek global terbaik nomor 1 ya di 8 tahun terakhir. Luar biasa ya, itu kalau kita lihat keberhasilan dari Coca-Cola. Nah, ini ada, bisa kita lihat ya, 10 best global brands tahun 2023. Nah, ini buat pengetahuan kita ya. Jadi, ada apa namanya, ada survei yang dilakukan oleh lembaga satu perusahaan survei internasional, yaitu setiap tahunnya selalu buat survei peringkat gitu ya, survei peringkat best global brand. Ada 100 sih sebenarnya,
100 best global brands setiap tahunnya. Nah, ini saya ambil 10 aja ya. 10 best global brands tahun 2023. Jadi baru-baru aja. Gitu ya. Nanti 2024 ada lagi, akan dilakukan lagi gitu. Nah, bisa dilihat di situ ya, ternyata Coca-Cola nomor 8 ya. Nomor 8 ya di tahun 2023. Nah, yang pertama itu best global brands-nya adalah Apple. Ya, merek Apple. Merek Apple itu apa? Produknya. Apple apa? iPhone, iPad, Apple Watch. Ya, yang paling yang paling populer apa? Apple. Merek Apple itu. iPhone. iPhone ya. Yeah. Oke. Kemudian itu peringkat pertama ternyata ya punyanya Steve Jobs ya, dulu masih ada Steve Jobs, lebih gila lagi tuh, kuat lagi. Lalu Microsoft, kalau Microsoft apa? Yang tahu Microsoft? Office, Bu. Microsoft komputer ya, PC ya, personal komputer gitu, sama software betul ya, softwarenya gitu untuk program-program yang dipakai gitu. Itu nomor 2. Nomor 3-nya Amazon. Amazon, ada yang tahu nggak Amazon? Amazon.com. Online shop itu, sama kayak Tokopedia gitu, media global. Sama seperti kayak Alibaba, seperti itu. Tapi Amazon ini sebenarnya lebih awal ya, lebih duluan gitu. Amazon itu dulu mulainya itu adalah dia bookstore. Awal-awalnya saya dulu sering pesan buku di Amazon.com itu karena nggak ada gitu di kalau di toko buku atau di Periplus gitu, itu kadang-kadang suka nggak adanya di Amazon gitu. Nah itu, tapi sekarang udah bukan cuma jualan buku, udah kemana-mana ya, udah semua palu gada lah istilahnya, apa aja ada gitu. Itu nomor 3 ya. Kemudian Google. Nah, siapa yang nggak tahu Google? Mbah Google itu ya. Jadi itu Google ya, nomor 4. Lalu Samsung. Kalau Samsung apa produknya? Samsung handphone, televisi, elektronik ya. elektronik, Bu, pokoknya. Yang paling ini elektronik ya, Samsung. Terus Toyota ya, Toyota itu otomotif, ada 4 ya. Berikutnya disusul dengan Mercedes-Benz. Ini yang kelas premium ya, mobil yang kelas premium, mobil Eropa seperti itu ya. Lalu Coca-Cola. Nah, itu logonya aja Nike, udah langsung kelihatan ya. Terus nomor 10-nya BMW. Nah, itu adalah beberapa 10 best global brands di tahun 2023. Oke, sekarang dari situ bagaimana strateginya untuk mengelola reputasi tadi ya. Jadi reputasi tadi, ini tadi udah ya. Tadi kayaknya sempat dibahas di slide berikutnya. Harus dipahami preferensi konsumen global, lalu diatasi krisis dan konflik kalau terjadi seperti itu. Nah, berikutnya tips dan taktik ya di dalam membangun strategi merek global. Yang pasti apapun itu ya harus dilakukan dulu analisis pasar ya, makanya harus ada riset pasar yang mendalam supaya tahu tadi kan bagaimana karakteristik dari negara-negara yang mau dimasukin produk itu gitu ya. Jadi riset dulu, lalu harus fleksibel juga di dalam strategi pemasaran. Jadi kalau misalkan sudah buat nih strateginya A misalkan gitu ya, nah itu yang harus bisa fleksibel. Jadi harus bisa merubah strateginya sesuai dengan perubahan perilaku konsumen. Jadi nggak bisa dipaksain juga gitu. Misalkan awalnya sudah ditentukan strateginya A misalkan gitu ya, strateginya adalah untuk khusus ke segmen customer yang anak muda aja gitu. Nggak bisa, ternyata begitu masuk ke pasar itu ada banyak orang tua misalkan gitu ya, banyak yang konsumen dewasa yang juga berminat gitu ya. Jadi akhirnya itu harus dirubah strateginya, jadi fleksibel di dalam strategi pemasarannya. Lalu juga harus berkolaborasi dengan mitra lokal. Jadi jangan bermusuhan malah ya, jangan menganggap kompetitor ya apa yang di lokal negara itu gitu. Itu bisa diajak untuk bermitra. Jadi berkolaborasi ya. Kerjasama dengan pelaku-pelaku lokal untuk bisa menjangkau pasar globalnya.